Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah kali ini akan mengambil judul Mencintai Rasulullah, modal utama kehidupan akhirat. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Sahabatku semuanya dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah kisah dari sahabat agung Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kiamat. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat akan terjadi? Sesaat kemudian iqamat dikumandangkan sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat terlebih dahulu. Seusai sholat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, mana tadi orang yang bertanya tentang hari kiamat? Orang itu menjawab, saya wahai Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya balik, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Laki-laki itu menjawab, aku tidak mempersiapkan diri untuk menemui hari kiamat dengan banyaknya sholat, puasa dan sedekah, melainkan aku terus memupuk rasa cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya dengan melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Mendengar jawaban itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta ma'a man ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Anas bin Malik radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya. Lalu kami bertanya, apakah hal itu juga berlaku bagi kami? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, benar. Kemudian Anas mengomentari kejadian itu, kami tidak pernah bergembira sebagaimana gembiranya kami dikarenakan mendengar sabda atau jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Selanjutnya Anas berkata, aku mencintai Nabi, Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap kelak dikumpulkan bersama mereka meskipun aku tidak mampu beramal sebagaimana amal soleh mereka. Sahabatku semuanya dimanapun berada, Masya Allah, kelak saat di akhirat seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Itulah janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Jika kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cinta yang sebenar-benarnya, maka kita akan dikumpulkan bersama beliau.
Namun yang sangat menyedihkan ketika kita salah mencintai dan mengidolakan seseorang, kita saksikan sendiri betapa banyak kaum muslimin terutama dari kalangan pemuda yang sangat mencintai orang-orang kafir, baik dari kalangan artis, olahragawan, penyanyi, tokoh, dan lain sebagainya. Foto orang-orang kafir mereka pajang di kamar, bahkan mereka meniru gaya berpakaian dan berbicara mereka. Dan tatkala para artis tersebut datang ke negeri-negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, mereka rela merogoh kocek lebih dalam guna menghadiri event tersebut. Tidak lagi memperdulikan peluh yang bercucuran karena berhimpit-himpitan di jalur antrian membeli tiket. Rasa senang yang membuncah seakan menutup setiap letih yang menghampiri. Sahabatku semuanya dimanapun berada, semoga selalu sehat. Masing-masing kita jika dilontarkan pertanyaan, apakah kalian mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan menjawab, iya, kami mencintai beliau. Tetapi apakah sekedar pengakuan cinta dengan lisan saja cukup dan serta-merta diterima? Tidak, karena cinta itu membutuhkan bukti, tidak hanya pengakuan belaka. Tidak sedikit orang yang mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kehidupannya penuh dengan kemaksiatan yang bertolak belakang dengan apa yang beliau contohkan. Hawa nafsu seolah menjadi lokomotif hidupnya sehingga dirinya terus berkubang di dalam lumpur kemaksiatan. Jamaah sahabatku semuanya dimanapun berada, mari kita mengaku telah mencintai. Jika kita telah mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya cinta, maka mari masing-masing kita menengok isi hati kita pribadi dengan penuh kejujuran. Apakah tanda-tanda kecintaan itu hadir di hati kita, ataukah hanya sebatas pemanis lidah? Sahabatku semuanya dimanapun berada, di antara tanda dan bukti cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. 1. Meneladani sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang mencintai Nabi dengan sebenar-benarnya cinta ialah orang yang menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan utama, berusaha untuk selalu meneladani beliau baik dari segi perkataan maupun perbuatannya. Suatu ketika beliau memberikan nasihat kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan bersabda, "Ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika ghishul li ahadin faf'al." Wahai anakku, jika kamu mampu berada di waktu pagi maupun sore tanpa ada sifat khianat di hatimu pada seorang pun, maka lakukanlah. Kemudian beliau menambahkan, "Ya bunayya, wa dzalika min sunnati, wa man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Wahai anakku, itu adalah bagian dari sunnahku, dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka aku akan bersamanya di surga. Hadis riwayat
At-Tirmizi, hadis nomor 2675. Yang kedua, memperbanyak sholawat kepada beliau atau kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ciri orang yang tengah jatuh cinta ialah selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya. Hal ini menjadi sebab tumbuh dan bersinambungan kecintaannya. Di antara bentuk mengingat dan menyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memperbanyak sholawat kepada beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memberikan contoh dan perintah untuk bersolawat sebagaimana firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Yang ketiga, mencintai siapapun yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membenci siapapun yang beliau benci. Jangan sampai kita meniru kaum Syiah yang menuduh ibunda Aisyah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai penzina. Bahkan mereka tega mengatakan bahwa mayoritas sahabat beliau kafir, kecuali hanya Ahlul Bait dan beberapa gelintir sahabat saja. Padahal dalam suatu kesempatan beliau pernah memberikan peringatan kepada umatnya agar tidak mencela sahabat beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tasubbu ashabi fawalladzi nafsi biyadihi walau anna ahadakum anfaqa misla ukhudin zahabam ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Artinya, janganlah kamu mencela para sahabatku. Demi Allah, seandainya salah seorang kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud mereka dan tidak pula separuhnya. Mencela saja tidak boleh, apalagi mengkafirkan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sahabatku semuanya dimanapun berada, yang perlu diingat, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam haruslah melebihi cinta kita kepada keluarga maupun diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jahadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat
tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sahabatku semuanya dimanapun berada, renungkanlah bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan dan menyebarkan agama Islam hingga sampai kepada kita. Celaan, cacian, ejekan, makian, semua beliau hadapi dengan sabar demi sampainya agama ini kepada kita. Karena kasih sayangnya terhadap kita, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan orang gila, dijuluki penyihir, dilempar batu hingga berlumuran darah. Tatkala sedang sujud, diletakkan kotoran isi perut unta di atas pundak beliau, diasingkan oleh orang kampung, bahkan dimusuhi oleh keluarganya sendiri, dimusuhi oleh paman-paman beliau, bahkan diusir dari tanah kelahiran beliau. Namun semua ini tidak mematahkan semangat beliau dalam menyampaikan agama ini, hingga akhirnya sampailah risalah ini kepada kita. Tidak lain semua itu merupakan bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya. Dengan risalah ini, beliau berusaha menyelamatkan kita dari kesengsaraan dan penderitaan yang abadi di neraka, menuju kesenangan dan kebahagiaan yang abadi di surga. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kami sampaikan membacakan sebuah tausiah yang berjudul Mencintai Rasulullah, modal utama kehidupan di akhirat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangannya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.